Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan kajian tentang Rasulullah berkisah tentang surga. Selanjutnya adalah bagaimana makanan dan minuman para penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Jadi salah satu makanan penduduk surga adalah buah-buahan. Nah, karenanya di dunia ini juga sangat bagus sekali ya kalau kita banyak mengkonsumsi buah untuk kesehatan kita. Ya, bahkan di dalam Al-Quran, buah itu disebutkan lebih dahulu, baru daging. Ini maknanya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi buah terlebih dahulu, baru kemudian daging atau kemudian nasi, ya. Bukan sebaliknya, kita makan nasi dulu baru makan buah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Shad ayat 49 sampai dengan 51 Allah berfirman, ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Sebaik-baiknya tempat kembali adalah surga. Karenanya terus kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau minta surga, mintalah surga Firdaus, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Ya tentunya buah-buahan di surga tentunya berbeda dengan buah-buahan di dunia, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surah Al-Insan ayat 5 dan 6 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah kafur. Apa itu kafur? Yaitu mata air di dalam surga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Itu minumannya. Kemudian dalam surah Mu'min ayat 40 Allah berfirman, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Inilah salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan kejahatan, Allah tidak akan balas kecuali sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Bahkan ketika seseorang niat melakukan kejahatan, kemudian dia tidak lakukan, dia tidak mendapatkan dosa sampai dia melakukannya. Bahkan ya, kalau dia mengurungkan niatnya, ya, dia tidak jadi melakukan kejahatan, ya, maka dia mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, kalau seseorang niat melakukan kebaikan, walaupun dia belum melakukannya, dia sudah mendapatkan pahala.
Karenanya Rasulullah SAW bersabda, niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kalau dia melakukan, Allah lipat gandakan sampai 10 bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan amalan-amalan salih, pahala-pahala daripada amalan salih bagi siapa saja yang menginginkannya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman. Nah, ini iman, harus ada iman. Kalau masuk surga harus ada iman. Maka salah besar ketika orang mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu nanti orang yang menjalankan agamanya dengan baik, apapun agamanya dia akan masuk surga, itu salah sekali. Kenapa? Agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu. Dia tidak akan diterima sekarang dan akan datang. Lan adalah harfun nafyi lil istiqbal. Kata peniadaan untuk sekarang dan akan datang. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka kalau mau masuk surga, iman, harus ada iman dan amal soleh. Kalau orang hanya melakukan kebaikan, ya, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena untuk siapa dia lakukan kebaikan itu? Makanya orang-orang kafir amalannya seperti fata morgana. Orang-orang kafir yang melakukan kebaikan, dia hanya mendapatkan balasan di dunia. Sedangkan di akhirat, menurut Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azharnya, mungkin saja dia mendapatkan keringanan. Bukan dikeluarkan dari neraka. Ya, sebagaimana paman Nabi Abu Thalib yang mensupport dakwah Rasulullah SAW. Tetapi dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka dia hanya mendapatkan keringanan azab. Karena seringan-ringannya azab di akhirat nanti adalah azabnya Abu Thalib, yaitu di kakinya dikasih bara yang sangat panas, karena begitu panasnya otaknya jadi mendidih. Nah, faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Mereka akan diberikan rezeki di dalamnya tanpa hisab. Masya Allah, rezeki dari Allah di surga unlimited. Ya, apapun yang kita mau Allah akan berikan. Tidak ada permintaan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Karenanya jika ada permohonan-permohonan kita di dunia ini yang belum Allah kabulkan, nanti Allah akan kabulkan di surga. Karena di surga adalah kehidupan yang sempurna. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sempurna. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 71 Allah berfirman, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun." Dan dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Ya, bahkan pohon-pohonan di surga itu menurut salah satu riwayat pohonnya rendah, buah-buahnya gampang diraih, tidak perlu manjat. Ya. Kemudian juga Jabir mengisahkan, aku mendengar Rasulullah bersabda, ahli surga makan dan minum. Mereka tidak membuang ludah, tidak buang air besar dan kecil, tidak membuang ingus. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana halnya dengan makanan? Beliau menjawab, makanan tersebut berubah menjadi sendawa dan keringat, bertahap. Jadi pembuangannya lewat bertahap dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Mereka melahap tasbih dan takbir sebagaimana kalian menghirup udara. Udaranya adalah tasbih dan takbir. Subhanallah. Kemudian Anas radhiyallahu anhu mengatakan,
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya burung surga itu sebesar unta yang hinggap di pepohonan surga. Masya Allah. Begitu besar burungnya ya, sampai sebesar unta. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya burung-burung ini merasakan kenikmatan. Beliau bersabda, kamu memakannya lebih nikmat darinya. Beliau mengatakan sampai 3 kali, dan sungguh aku berharap kamu termasuk orang yang memakannya. Termasuk tadi ya, berarti yang dimakan di surga itu adalah burung, buah burung. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Sulaim bin Amir menceritakan, para sahabat Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan manfaat kepada kami melalui kaum Arab Badui. Berikut pertanyaan-pertanyaan mereka. Seorang Arab Badui datang pada suatu hari, seraya mengatakan, wahai Rasulullah, Allah menyebutkan di surga terdapat pohon yang mengganggu, dan aku tidak beranggapan bahwa di surga ada pohon yang mengganggu penghuninya. Rasulullah bertanya, apa itu? Ia menjawab, sidr, pohon bidara. Pohon bidara itu juga ada di surga. Karena ia mempunyai duri yang mengganggu. Rasulullah bersabda, bukankah Allah berfirman, di pohon bidara yang dibuang duri-durinya, Allah membuang duri-durinya dan meletakkan buah pada tiap duri sebagai pengganti. Sungguhnya ia menghasilkan buah-buahan. Masing-masing buah mengeluarkan 72 warna makanan. Tak ada di dalamnya suatu warna yang menyerupai warna lainnya. Ya. Ini tentang pohon bidara yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Pohon bidara juga bagus digunakan untuk meruqyah seseorang, ya, untuk melembutkan tubuhnya, juga untuk memandikan jenazah supaya tubuhnya ketika dimandikan tidak kaku. Anas menceritakan Abdullah bin Salam menerima kabar kedatangan Nabi di Madinah. Maka ia mendatangi beliau, seraya mengatakan, aku bertanya kepadamu tentang 3 perkara yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Apa awal tanda hari kiamat? Apa makanan ahli surga? Dari suatu apakah anak mirip kepada ayahnya? Dan dari suatu apakah anak menyerupai paman-pamannya? Maka Rasulullah bersabda, tadi Jibril mengabarkan kepada ketiga perkara tersebut. Abdullah mengatakan, dia musuh Yahudi dari kalangan malaikat. Rasulullah bersabda, adapun tanda kiamat yang pertama adalah api mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Sedang makanan pertama ahli surga adalah kelebihan hati ikan. Nah, jadi makanan ahli surga tadi apa ya? Buah, burung, dan hati ikan. Adapun keserupaan pada anak, jika laki-laki menyetubuh istrinya, lalu spermanya mendahuluinya, maka anak itu akan menyerupainya. Jadi anak itu kan ada yang mirip bapak, ada yang mirip ibu. Jadi kalau sperma laki-lakinya keluar lebih dahulu, anak akan mirip bapak. Tetapi jika ovumnya mendahului, maka dia menyerupai ibunya. Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah SAW. Jadi orang ini ingin ngetes, ini nabi atau tidak. Kalau dia nabi, pasti dia bisa menjawabnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, kaum Yahudi itu kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku, sebelum kau bertanya kepada mereka, maka mereka mendustakanku di hadapanmu. Kemudian kaum Yahudi datang dan Abdullah pun masuk rumah. Rasulullah pun bertanya, siapakah orang yang bernama Abdullah bin Salam di antara kalian? Mereka menjawab, orang-orang yang paling pandai di antara kami, anak orang paling pandai di antara kami, ulama kami, dan anak ulama kami. Rasulullah bertanya, apa pendapat kalian jika Abdullah masuk Islam? Mereka menjawab, semoga Allah melindunginya dari hal itu.
Kemudian Abdullah keluar menemui mereka seraya berucap, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka lalu mengatakan, dia orang yang paling buruk di antara kami dan anak orang paling buruk di antara kami. Mereka pun mendustakannya. Abu Umamah mengatakan, sesungguhnya seorang dari ahli surga ingin minum dari minuman surga. Lalu sebuah teko datang dan jatuh di tangannya. Ia meminumnya, kemudian kembali ke tempatnya. Masya Allah. Jadi, kalau kita pengen minum di surga, pengen makan, maka makanan itu datang menghampiri kita. Setelah kita makan, setelah kita minum, dia akan kembali lagi. Itulah gambaran tentang makanan dan minuman para penduduk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga juga memiliki pakaian. Dalam surah Al-Hajj ayat 23 Allah berfirman, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka adalah sutra. Ya, kalau sutra diharamkan untuk laki-laki di dunia ini, maka di surga tidak lagi. Tidak ada lagi larangan di surga, tidak ada larangan. Semuanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ad-dunya darul amal. Dunia itu tempatnya beramal. La hisab, tidak ada hisab. Tetapi di akhirat nanti, wal akhiratu darul hisab. Akhirat itu tempatnya dihisab. La amal, tidak ada amal lagi. Tidak ada salat lagi. Tidak ada zakat lagi, tidak ada puasa lagi, tidak ada haji lagi. Yang ada hanyalah balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari sama-sama kita menanam kebaikan selama kita masih hidup di dunia ini. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan baik, karena kita tidak tahu perbuatan baik yang mana yang kita lakukan dengan sangat ikhlas, dan perbuatan baik yang mana yang Allah terima, dan perbuatan baik yang mana yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan kau menghina kebaikan sedikit pun, walau antal akhaka biwajhin taliq. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Bisa jadi dengan kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, kemudian kita menanyakan kabarnya, kemudian kita mendoakannya, bisa jadi itu amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Subhanallah. Makanya para ulama berkata, ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu di surga. Ya. Istirahat yang sesungguhnya itu di surga. Dunia ini bukan tempat istirahat. Kapan seorang mukmin itu istirahat? Kapan seorang mukmin itu berhenti beramal, berhenti berbuat kebaikan? Kalau dia sudah mati. Makanya doa Nabi apa? Allahumma ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian ini sebagai jalan istirahat dari segala macam keburukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yadkhulul jannah yan'am wa la yai'as
wala tabla thiyabuhu wala yufna syababuhu. Siapa yang masuk surga, maka ia mendapatkan kenikmatan dan tidak akan menderita, pakaiannya tidak akan usang, dan masa mudanya tidak akan habis. Nah, ini dia. Kalau kita di dunia kita beli pakaiannya kadang-kadang ya jadi usang, setahun dipakai sudah tidak bagus lagi, akhirnya kita beli lagi. Di surga, pakaian seseorang tidak pernah usang, tidak pernah jelek, tidak perlu lagi beli pakaian baru. Masa mudanya juga tidak akan habis, dia selalu dalam keadaan muda. Ya, kalau di akhirat, kalau di dunia kita berangsur-angsur menjadi tua. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kurangi kejadiannya. Ya. Matanya sudah mulai tidak jelas lagi melihat, sudah rabun, ya. Rambutnya sudah banyak ubannya, kulit-kulitnya sudah mulai keriput, jalannya sudah mulai susah. Ini memang di dunia seperti itu. Kami panjangkan umurnya, kami kurangi kejadiannya. Berbeda dengan di akhirat. Ya. Semuanya muda, semuanya usianya 33 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang jasad kita sudah disetting. Ya, tubuh kita sudah disetting, settingannya udah beda gitu loh dengan di dunia. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya segala sesuatu itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rombongan pertama yang masuk surga wajah mereka laksana cahaya bulan purnama. Dan rombongan kedua wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing orang dari mereka mendapatkan 2 orang istri dari bidadari. Masing-masing istri memakai 70 gaun surga. Masya Allah. Yang isi kedua betisnya terlihat dari balik daging dan gaunnya sebagaimana minuman berwarna merah terlihat dari kaca putih. Ya. Gaunnya sampai 70 itu pun masih karena begitu putihnya ya para bidadari itu, betisnya tetap terlihat walaupun si bidadari itu memakai 70 gaun sutra. Maka kecantikan bidadari tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan wanita siapapun di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya khususnya kita para pria ya, hati-hati juga. Jangan sampai kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Sepeninggalanku tidak ada fitnah yang lebih berbahaya kecuali fitnah wanita. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Ya. Ingat, kalau kita ingin mendapatkan para bidadari, kita harus menjaga diri kita dari fitnah wanita. Jangan sampai kita tergiur dengan kenikmatan sesaat, lalu kita tidak mendapatkan kenikmatan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan adalah Allah memberikan bidadari kepada orang-orang yang saleh, lelaki-lelaki yang saleh, lelaki-lelaki yang menjaga kemaluannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Amr bin As menceritakan seorang datang kepada Nabi lalu bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kami tentang pakaian ahli surga, sesuatu yang diciptakan atau sesuatu yang ditenun. Mendengar itu sebagian orang tertawa. Maka Nabi bertanya,
Terhadap apa kalian tertawa? Terhadap orang bodoh yang bertanya pada orang yang tahu. Kemudian Rasulullah berbalik dan bersabda, mana orang yang bertanya tadi? Seseorang mengatakan, dia wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tidak, tetapi terbelah dari buah-buahan surga sebanyak 3 kali. Ya. Di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pakaian ahli surga itu mungkin keluar dari buah-buahan. Buah-buahan itu terbelah, keluarlah pakaian-pakaian untuk penduduk surga, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.